Rukiah tanpa sengaja mengetahui bahwa kekasihnya, Sunarto, ternyata seorang pria kaya raya. Selama ini, Sunarto sengaja menyembunyikan identitasnya dan diam-diam berencana memberikan uang perpisahan agar bisa meninggalkannya. Namun anehnya, Rukiah sama sekali tidak merasa sedih. Justru ia menantikan momen itu dengan penuh harap. Ternyata, semua ini memang bagian dari rencananya. Di kehidupan sebelumnya, Sunarto pernah muncul di dekat rumah Rukiah dalam keadaan terluka parah. Seorang tetangga perempuan dengan baik hati menyelamatkan dan merawatnya. Seiring waktu, tetangga itu pun jatuh cinta kepadanya. Beberapa bulan kemudian, semua orang mengetahui bahwa Sunarto sebenarnya seorang konglomerat tersembunyi. Namun bukannya membalas cinta, ia hanya memberikan 10 juta yuan sebagai balasan, lalu memutuskan hubungan. Semakin tetangga itu memohon agar tetap bersamanya, semakin ia merendahkannya, hingga akhirnya pergi dengan dingin. Melihat tetangganya hancur, Rukiah sempat menghiburnya. Ia mengatakan bahwa pria seperti itu tidak layak dicintai. Namun tak disangka, tetangga itu justru marah besar dan mendorong Rukiah hingga kepalanya terbentur batu dan meninggal seketika. Namun dalam sekejap, Rukiah terlahir kembali tepat di hari ketika Sunarto pertama kali diselamatkan. Kali ini, ia bergerak lebih cepat. Ia sendiri yang menyelamatkan Sunarto, membawanya pulang, merawatnya dengan penuh perhatian, bahkan berpura-pura jatuh cinta. Dalam pikirannya, setelah Sunarto kembali ke identitas aslinya, ia pasti akan memberinya uang dalam jumlah besar, sama seperti yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Benar saja, tak lama kemudian, bawahan Sunarto datang mencarinya. Melihat bagaimana Rukiah merawatnya, mereka menyarankan agar ia dibawa pulang. Namun Sunarto menolak mentah-mentah. Ia merasa gadis desa seperti Rukiah tidak pantas untuknya. Memberikan uang sebagai balasan sudah lebih dari cukup. Rukiah yang diam-diam mendengar semua pembicaraan dari balik pintu, semakin yakin bahwa uang besar akan segera menjadi miliknya. Ia bahkan sulit menahan senyum. Namun saat ia hampir menjalankan rencana terakhirnya, ayah dan ibu tirinya tiba-tiba datang. Keesokan harinya, mereka mengatakan telah menerima 200.000 yuan sebagai uang lamaran dari kepala desa dan ingin memaksanya menikah dengan putranya. Untungnya, Sunarto datang tepat waktu bersama bawahannya untuk menolongnya. Kepala desa yang awalnya ingin bertindak kasar, langsung ketakutan saat melihat lambang di pakaian Sunarto dan segera melarikan diri. Meski begitu, Rukiah tetap tidak mengetahui identitas asli Sunarto. Ia hanya mengira Sunarto sekadar pria kaya biasa. Ketika Sunarto menyerahkan cek sebesar 30 juta yuan sebagai uang perpisahan, mata Rukiah langsung berbinar. Ia tidak menyangka jumlahnya jauh lebih besar dari kehidupan sebelumnya. Namun ia menahan diri, berpura-pura sedih, bahkan mencubit pahanya sendiri agar bisa mengeluarkan air mata. Ia menuduh Sunarto telah membohonginya, lalu dengan cepat melepas cincin janji mereka, melemparkannya ke tanah, dan mengambil cek tersebut sambil mengatakan bahwa hubungan mereka berakhir sampai di sini. Sunarto terkejut. Ia tidak menyangka Rukiah akan melepaskannya dengan begitu mudah. Ia bahkan marah dan mengatakan agar Rukiah hidup selamanya dengan uang itu, lalu pergi dengan kesal. Namun setelah pergi, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Mengingat sikap Rukiah sebelumnya yang tampak sangat mencintainya, tidak masuk akal jika